Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama Al-Fakir muliakan Sahibul Bait Habib Muhammad beserta anaknya Habib Ali bin Muhammad Abu Numay, Habib Hussein, dan di sini ada putra mahkota dari Imam Al-Habib, menantu daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Fuqih. Kita harapkan dengan menatap wajah Habib Ahmad Al-Idris, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Ada Habib Abdullah, ada Habib Toha, semua para habaib, ada Habib Ali bin Hussein, tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir, mempersingkat waktu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana liistima'i ma qara'na min sama'il Muhammadiyah fi hadhihi lailatil mubarakah. Asallahu an-nadhrah ilaina. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي هديتنا وعلمتنا وكرمتنا وشرفتنا ودللتنا وجعلت سعادة الدارين في سير على دربه وبلوغ الحسنى في تحقق بحبه. اللهم فحققنا بحبه وثبت أقدامنا على دربه وعلى آله وصحبه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Segala puji bagimu ya Allah, yang kau kumpulkan kami, kau berikan kesempatan kepada kami pada malam yang mulia ini, bersama-sama duduk membacakan Sama'il, membacakan riwayat biografi sang makhluk yang termulia, sang makhluk yang teragung, bersama dengan orang-orang yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, itu di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan berkat, karena zaraf zaman itu mansub, ya, zaraf zaman ataupun makan itu mansub hukumnya, tinggi pasti, karena bersandar dengan, apalagi dengan Rabiul Awal. Mudah-mudahan berkat kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Pada saat ini kita mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu, berkat ta'alluqnya mereka dengan para aslafun saleh. Karena ini majlis namanya Darut Ta'alluq, artinya ikatan dengan orang-orang terdahulu sangatlah dipentingkan. Guru Al-Fakir adalah Habiban Al-Murabbiyah Hasan bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar Asyatri mengatakan, kalau kau mengambil contoh jangan yang terlalu jauh, tapi dengan ulama atau sufi yang terdekat denganmu, yang kau lihat kesehariannya, bagaimana zuhudnya, bagaimana waraknya, bagaimana dari wajahnya kita masih dapatkan ketenangan. Dan alhamdulillah kita duduk bersama Habib Al-Hasan seperti sahabat tabi'in duduk dengan Muhammad bin Wasi'. Kita merasakan bagaimana wakarnya, bagaimana husuk dan huduknya ketika membacakan maulid, ketika dia mengajarkan ilmu. Kita tidak menginginkan rasa untuk melakukan keperbuatan maksiat dan bertambah semangatnya ketika ingin melaksanakan ketaatan. Seperti begitulah ahwalut tabi'in ketika berjumpa dengan Muhammad bin Wasi', afdalut tabi'in. Jikalau mereka malas beribadat, mereka datangi Muhammad bin Wasi', maka dengan melihat wajah Muhammad bin Wasi' bertambah keinginan mereka untuk beribadah kepada Allah. Inilah fungsi dari ta'alluq dengan orang soleh. Jikalau sendal Nabi Muhammad yang terbuat dari kulit yang tiada arti, tapi karena menempel pada jasad Nabi Muhammad, memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad, sendal yang tiada artinya dapat melebihi segalanya di alam ini. Bahkan ketika malaikat Jibril tidak mampu mengantarkan itu sendal, tidak ada perintah untuk dilepaskan, seperti Nabi Musa ketika ingin bercakap di wadi itu, fa'la'na alaika ya Musa fa innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Nabi Musa pengen berbicara di bumi, sama Allah suruh copot dulu sendalnya. Nggak ada perintah copot sendal Nabi Muhammad, karena menempel pada jasad yang mulia. Bahkan kata seorang Ibnu Nubatah, Al-Fakir sering mendengarkan dari Al-Walid Habib Al-Husain bin Sayyid bin Muhsin, murid daripada Imam Al-Habib Al-Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir, ketika menjelaskan tentang nur wa kitabun mubin. Nur adalah nur Nabi Muhammad dan kitabun mubin adalah Al-Quran. Lantas dia membawakan sebuah syair dari Ibnu Nubatah, laulahu ma kana al-ardu wala ufuku wala samaun wala halkun wala jilu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak ada ini bumi, nggak ada ini cakrawala, nggak ada ini langit, nggak ada apapun yang ada di tengah-tengah kita. Bahkan nggak mungkin ada rumah tempat diturunkannya wahyu, karena berkat Nabi Muhammad kita mengenal ini agama.
Karena berkat Nabi Muhammad kita mendapatkan predikat umat yang terbaik, umat yang masuk surga terlebih dahulu. Tinggal kita gabungkan, ta'alluqkan hati kita. Ta'alluq itu artinya keterkaitan dengan orang-orang soleh agar mereka menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad. Amal kita sedikit, berapa banyak waktu kita hilang sia-sia, berapa banyak waktu kita hilang percuma tanpa kita pernah berzikir kepada Allah. Satu hari itu 100.000 kurang lebih, 100.000 lebih nafas kita setiap detiknya itu kalau kita hitung 100.000 dalam satu hari. Dan detak jantung manusia normal 80, kalikan 60 dikalikan 24, kurang lebih 115 atau 100 sekian, 100.000 sekian. Mana kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi kalau kita duduk semenjak tadi di tempat ini, maka kita berhak bangga. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Nabi Muhammad, diberikan kesempatan untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Bayangkan Imam Subki ketika masuk Taqiyuddin As-Subki, abah dari Tajuddin As-Subki. Tajuddin pengarang Tabaqat Safiyatul Kubra, abahnya adalah Taqiyuddin As-Subki. Ketika masuk Darul Hadis, maksudnya tempat mengajarnya Imam Nawawi, dibilang fi Darul Hadis latifil makna atufu adawiha wa awa asa bihuril wajhi masa qadam fi qadam Nawawi. Aku dibilang aku ini masuk ke Darul Hadis yang kelembutannya masih berbekas di jiwaku, masih terasa, sangat terasa. Padahal dalam riwayat itu 60 tahun setelah meninggalnya Imam Nawawi. Dicari tempat mana Imam Nawawi berdiri, dia diri di situ, terus digosok-gosokkan pipinya di tempat pernah diinjak kakinya Imam Nawawi, diberharapkan keberkahan. Begitupun Imam Syafi'i ketika memerintahkan salah satu seorang sahabatnya Abu Rabi' untuk mengirimkan surat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam ditutup rapi sama Imam Syafi'i, kirimkan kepada saudaraku Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i di Mesir waktu itu, Imam Ahmad bin Hanbal ada di Baghdad. Sampaikan. Surat disampaikan oleh Abu Rabi'. Abu Rabi' termasuk yang mengumpulkan kitab dan sebagainya. Akhirnya sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal, menangis, menetes air mata, dan dicium itu surat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa isi suratnya? Imam Syafi'i menyampaikan, aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Aku suruh menyampaikan kepadamu, wahai Ahmad, bahwa sebentar lagi akan terjadi fitnah kepadamu yang sangat besar. Bersabarlah kau akan fitnah tersebut. Udah dikasih tahu. Ya enggak? Disuruh sampaikan. Bahkan murid kesayangannya, sahabatnya Imam Syafi'i nggak tahu apa isi suratnya. Karena rahasia yang seperti ini. Uktum hawana in aradta ridana wahdar tubih sirrana li siwana, kata Syekh Bakar bin Salim. Kalau pengen ridhonya Syekh Bakar bin Salim, jangan main sembarang-sembarangan. Akhirnya sekarang lihat, Sayyidina Fadil Muqaddam dibicarakan nggak elok. Karena kitanya bercerita bukan pada tempatnya, bercerita bukan pada mahalnya. Kita sering bercerita sesuatu karomat yang kita nggak lakukan. Bukan nggak percaya sama karomat, tapi kita kerjakan nggak apa yang dikerjakan Syekh Bakar bin Salim. Dari umur 6 tahun, 7 tahun dia beribadah kepada Allah, nggak ada keluar nafasnya. Kita anak kecil kita main Mobile Legend, main game dan sebagainya. Syekh Bakar bin Salim dari umur 6 tahun nggak keluar nafasnya kecuali ibadah. Yang lebih dekat lagi guru daripada gurunya, sahabat dari gurunya, Sahibul Maulid yang barusan dibacakan, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Kata Habib Ahmad bin Hasan Attas, dua leluhurku yang dari semenjak usia tamyiz 6 tahun atau 7 tahun, orang yang sudah bisa makan minum istinja sendiri, tidak keluar dari nafasnya kecuali bernilai ibadah. Kemana kita? Tadi dicium sama Imam Ahmad. Kisah terakhir ini nggak panjang lebar, nanti kita akan dapatkan hikmah dari Habib Ahmad. Hanya intisalul amr sahibul bait. Dicium sama Imam Ahmad, langsung dibuka gamisnya Imam Ahmad, disuruh kasih Imam Syafi'i. Disuruh kasih ke Imam Syafi'i. Sampai Abu Rabi' dikasih, tapi dikasih kepada Abu Rabi', bukan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kepingin, cuman yang dikasihkan Abu Rabi'. Ya udah, kata Imam Syafi'i, tolong kau celupkan di air itu gamisnya Imam Ahmad bin Hanbal, biar aku minum tiap malam dari bekas airnya. Bayangkan di Mu'jamul Kubra dijelaskan ini kisah yang ma'ruf, dijelaskan kisah yang sanadnya jelas. Bayangkan Imam Syafi'i, padahal sama Imam Ahmad termasuk salah satu muridnya, tapi nggak malu mengambil keberkahan dari dirinya. Ketika Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, falastu uhibbu salihina falastu minhum la'alla an analu bihim syafa' wa agrahum bada'il ma'asi wa in kunna sawa'un fil bid'ah. Kata Imam Ahmad, lah ya Muhammad bin Idris, wahai Imam, bukan. Kata Imam Syafi'i, aku cinta sama orang soleh walaupun aku bukan termasuk di dalamnya. Aku berharap agar mendapatkan syafaatnya.
Aku membenci kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat walaupun barang dagangan yang diperjualkannya sama, kata Imam Syafi'i. Sifat tawaduknya, kata Imam Ahmad lah, antum uhibbu salihina wa anta minhum. Kau cinta kepada orang soleh dan kau termasuk di dalamnya. La'allahum tanallu minka syafa'ah, agar orang-orang soleh tersebut mendapatkan syafaatmu. Karena yang memberikan syafaat yaumul qiyamah ulama, al-anbiya wal ulama wa syuhada. Kau benci perdagangan orang-orang yang maksiat, mudah-mudahan kau dijaga dari itu perdagangan. Mudah-mudahan yang tingkat ini bermanfaat buat Al-Faqir pada khususnya dan buat yang mendengarkan. Semoga kita dijadikan rijalullah, kita jadikan momentum Rabiul Awal kali ini. Kita pulang bawa habis dari sini apa sunnah yang ingin kita kerjakan, apa kebiasaan Nabi yang ingin kita hidupkan. Kita pulang dari tempat ini jangan hanya ritual, jadi seremonial, hanya tontonan-tontonan yang gak ada bawa manfaat. Kita berharap pulang dari sini kita senangkan Nabi Muhammad. Duduknya kita udah buat senang, pulang kita bawa senang. Kita bagikan ke keluarga kita, kita bagikan ke saudara kita bagikan kepada anak dan istri kita agar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Tapi yakinlah, hadirkanlah hati kita ke tempat ini, jangan pikirkan selain di tempat ini, karena limpahan rahmat hanya akan diterima oleh hati yang siap menampungnya. Sekian dari Al-Faqir, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.